Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap ceria ya. Kali ini kita akan membahas tentang hewan-hewan yang punya mitos seram. Kita cari tahu juga cerita di balik mitos itu dan sejarahnya. Seru kan? Daripada penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, siapa yang kalau lihat burung hantu langsung takut? Burung hantu memang sering kali menimbulkan rasa takut karena penampilannya yang misterius dan suara-suara aneh yang mereka buat di malam hari. Atau langsung ingat mitos-mitos serem tentang burung hantu? Banyak sekali cerita-cerita seram yang beredar tentang burung hantu, terutama di kalangan masyarakat tradisional. Aku juga. Burung hantu memang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, terutama kematian dan hantu. Mereka dianggap sebagai makhluk yang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Coba bayangkan, malam-malam lagi jalan sendirian, tiba-tiba dengar suara burung hantu. Seram banget kan? Suara mereka yang khas dan sering kali terdengar di tempat-tempat sepi, membuat suasana semakin mencekam. Apalagi kalau ingat mitosnya, katanya kalau dengar suara burung hantu, tandanya akan ada orang yang meninggal. Hi, serem! Mitos ini sudah ada sejak lama dan masih dipercaya oleh banyak orang hingga sekarang. Tapi sebenarnya mitos ini sudah ada sejak zaman dulu sekali loh. Banyak budaya kuno yang memiliki cerita-cerita serupa tentang burung hantu. Jadi, dulu orang-orang zaman dulu percaya kalau burung hantu itu pembawa pesan dari dunia lain. Mereka dianggap bisa membawa pesan dari roh-roh atau makhluk gaib. Karena burung hantu aktifnya malam hari, mereka dianggap bisa melihat dan bicara dengan hantu-hantu yang bergentayangan di malam hari. Hal ini membuat mereka semakin misterius dan menakutkan. Nggak cuma di Indonesia, mitos tentang burung hantu ini juga ada di berbagai negara di seluruh dunia. Setiap budaya memiliki versi cerita mereka sendiri tentang burung hantu. Di beberapa tempat, burung hantu dianggap sebagai simbol kepintaran. Mereka seringkali dikaitkan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Tapi, di tempat lain, burung hantu justru dianggap sebagai pertanda buruk. Mereka seringkali dikaitkan dengan kematian dan nasib buruk. Misalnya, di Eropa, burung hantu sering dikaitkan dengan penyihir dan ilmu hitam. Mereka dianggap sebagai makhluk yang bisa membantu penyihir dalam melakukan ritual-ritual jahat. Katanya, penyihir bisa berubah jadi burung hantu untuk melakukan ritual-ritual jahat mereka. Serem banget kan? Cerita-cerita ini membuat burung hantu semakin ditakuti. Tapi, terlepas dari semua mitos dan cerita seram tentang burung hantu, kita juga harus ingat kalau burung hantu itu ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem kita. Lagi pula, burung hantu juga punya peran penting loh. Mereka adalah predator alami yang membantu mengendalikan populasi tikus dan hama lainnya. Mereka membantu mengendalikan populasi tikus dan hama lainnya. Tanpa mereka, populasi hama bisa meningkat dan merusak tanaman serta ekosistem. Jadi, jangan takut sama burung hantu ya. Mereka adalah makhluk yang luar biasa dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Teman-teman, pernah nggak sih kalian lagi jalan, terus tiba-tiba ada kucing hitam lewat di depan kalian, terus langsung takut? Nah, kalau pernah, berarti kalian terpengaruh mitos tentang kucing hitam nih. Kucing hitam memang sering dianggap sebagai pembawa sial. Katanya, kalau ada kucing hitam lewat di depan kita, tandanya kita akan sial. Mitos ini sudah ada sejak zaman dulu sekali, terutama di Eropa pada abad pertengahan. Waktu itu, kucing hitam dikaitkan dengan penyihir dan ilmu hitam. Orang-orang percaya kalau penyihir memelihara kucing hitam atau bahkan bisa berubah jadi kucing hitam. Nah, karena penyihir dianggap jahat dan membawa sial, akhirnya kucing hitam pun ikut dianggap jelek. Padahal, kucing hitam itu sama saja seperti kucing lainnya, cuma beda warna saja. Mitos tentang kucing hitam ini sebenarnya nggak cuma ada di Eropa. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, kucing hitam justru dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Jadi, kalau kalian lihat hitam, jangan takut atau malah diusir ya. Kasihan kucingnya. Bab 3, ular, simbol pengkhianatan yang menakutkan. Siapa di sini yang paling takut sama ular? Ular memang seringkali menimbulkan rasa takut yang mendalam bagi banyak orang. Aku
akui aku juga takut banget sama ular. Ketakutan ini mungkin berasal dari cara ular bergerak yang begitu berbeda dari hewan lainnya. Selain karena bentuknya yang menggeliat dan licin, ular juga sering dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti pengkhianatan dan kejahatan. Ular memiliki reputasi yang tidak menyenangkan di banyak budaya. Coba ingat-ingat lagi cerita Nabi Adam dan Hawa. Cerita ini sangat terkenal dan sering dijadikan contoh bagaimana ular bisa menjadi simbol pengkhianatan. Nah, di cerita itu, ular digambarkan sebagai makhluk licik yang membujuk Hawa untuk memakan buah terlarang. Ular menggunakan kecerdikannya untuk menggoda dan menipu. Akhirnya, karena ulah ular, Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Ini adalah salah satu contoh paling awal dari bagaimana ular dianggap sebagai simbol pengkhianatan. Sejak saat itu, ular sering dianggap sebagai simbol pengkhianatan dan godaan. Banyak cerita dan mitos yang memperkuat pandangan ini. Nggak cuma di kisah Nabi Adam dan Hawa, di berbagai cerita rakyat dan mitologi di seluruh dunia, ular juga sering digambarkan sebagai makhluk yang jahat dan berbahaya. Ular muncul dalam berbagai bentuk dan peran di banyak budaya. Misalnya, di mitologi Yunani ada Medusa, monster wanita berambut ular yang bisa mengubah orang jadi batu hanya dengan tapan matanya. Serem banget kan? Medusa adalah salah satu contoh paling terkenal di bagaimana warna ular digunakan dalam mitologi untuk menakut-nakuti. Tapi, di balik semua mitos dan cerita seram tentang ular, kita juga harus ingat kalau ular itu ciptaan Tuhan yang punya peran penting. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang seimbang. Ular membantu mengendalikan populasi tikus dan hama lainnya. Tanpa ular, kita mungkin akan menghadapi masalah hama yang lebih besar. Jadi, meskipun ular itu serem, kita tetap harus menjaga dan melestarikannya ya. Mereka adalah bagian penting dari alam dan memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Bab 4, Serigala, makhluk malam yang menebar ketakutan. Teman-teman, pernah nggak sih bayangkan lagi berkemah di hutan, terus malam-malam dengar suara lolongan serigala? Pasti serem banget kan? Suara itu bisa bikin kita merinding dan merasa nggak aman. Apalagi kalau kita lagi sendirian di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Serigala memang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan menakutkan. Mereka dianggap sebagai makhluk yang misterius dan penuh rahasia. Banyak cerita yang menggambarkan serigala sebagai simbol dari kegelapan dan ketakutan. Apalagi kalau sudah dengar lolongannya, bulu kuduk langsung berdiri. Suara itu seakan-akan membawa kita ke dunia lain yang penuh dengan misteri dan bahaya. Mitos tentang serigala yang serem ini sudah ada sejak zaman dulu sekali, terutama di Eropa. Di sana, serigala sering muncul dalam cerita rakyat dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sana, ada banyak sekali cerita rakyat tentang manusia serigala, yaitu manusia yang bisa berubah wujud jadi serigala. Cerita-cerita ini seringkali menggambarkan manusia serigala sebagai makhluk yang sangat kuat dan berbahaya. Biasanya, manusia serigala ini akan berubah wujud saat bulan purnama dan meneror penduduk desa. Serem banget kan? Bayangkan saja saat bulan purnama, desa yang biasanya tenang, tiba-tiba menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Nggak cuma manusia serigala, di beberapa cerita rakyat, serigala juga digambarkan sebagai makhluk yang suka memangsa manusia. Mereka seringkali digambarkan sebagai predator yang kejam dan tak kenal ampun. Misalnya di cerita rakyat Si Kerudung Merah, serigala jahat memangsa nenek Si Kerudung Merah dan menyamar jadi neneknya untuk menipu Si Kerudung Merah. Cerita ini menunjukkan betapa liciknya serigala dalam legenda. Tapi, di balik semua mitos dan cerita seram tentang serigala, kita juga harus ingat serigala itu hewan yang punya peran penting. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang sangat penting untuk keseimbangan alam. Mereka membantu menjaga keseimbangan alam dengan mengontrol populasi hewan lain. Tanpa serigala, ekosistem bisa menjadi tidak seimbang dan banyak spesies lain yang akan terpengaruh. Jadi, meskipun serigala itu serem, kita tetap harus menjaga dan melestarikannya ya. Mereka adalah bagian tetap mata dan layak untuk dilindungi. Bab 5, Kelelawar, misteri makhluk malam yang menyeramkan. Nah, kalau hewan yang satu ini pasti sudah nggak asing lagi kan? Yup, kelelawar. Hewan yang aktif di malam hari ini memang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan menyeramkan. Apalagi kalau sudah membayangkan kelelawar terbang di atas kita dengan suara decitannya yang khas, langsung merinding. Salah satu mitos yang paling terkenal tentang kelelawar adalah kaitannya dengan vampir.
Mitos ini berasal dari cerita rakyat Eropa Timur yang mengisahkan tentang vampir, yaitu makhluk penghisap darah yang bisa berubah wujud jadi kelelawar. Nah, karena vampir dianggap sebagai makhluk yang menyeramkan, akhirnya kelelawar pun ikut dianggap menyeramkan. Padahal, nggak semua jenis kelelawar itu menghisap darah loh. Sebagian besar kelelawar justru pemakan buah-buahan dan serangga. Bahkan, ada juga jenis kelelawar yang membantu penyerbukan bunga loh. Tapi, terlepas dari semua mitos dan cerita seram tentang kelelawar, kita tetap harus menjaga dan melestarikannya ya. Kelelawar punya peran penting loh. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga, membantu penyerbukan bunga, dan menyebarkan biji-bijian. Itulah beberapa hewan yang punya mitos seram dan cerita di balik mitos itu. Seru ya? Ternyata di balik mitos-mitos itu ada fakta-fakta menarik tentang hewan-hewan tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.